Umumnya sangat minim. Bocah-bocah yang sekolah SLTA agamanya sangat minim. Nah, dua faktor itu yang memotivasi para petinggi IAIN dan Kemenak lalu membuat sekolah persiapan IAIN gitu, yang materi pelajarannya sudah diarahkan selaras dengan mata kuliah yang ada di IAIN gitu loh. Ini sarjana pendidikan. Ini semua coba. Makanya diwas. Oh, masya Allah. Man minhu insaqatil asrar wa qalabatil anwar. Iya. Kok namanya Bukhari, bendahara. Wah, tau tadi bendahara pondok? Pengurus Pondok Al-Hidayah, Ketua Samsudin, Ketua Ewan, Bendahara Bukhari Kasmono, mentong-mentong saling berising kok berarti duit. Anes. Yang dirising akan dari sekolah anusnya satu malam dalam tahukan. Nah, ini kopeno pakai palikasan itu mencari data-data komputer. Nah, ini laki-laki kelemahannya tidak berbunyi file. Kelemahannya tidak berbunyi file, tapi bisa ditelusur orangnya dari pondok itu tahun berapa. Saya yang dibincang Suwaiji. Saya masih bisa ditelusur orang ini dari keton dia. Menek bareng iso mau susun itu menjadi sebuah dokumentasi apa ya, alih-alih perjalanan pengembangan agama di Kendal, kan aku ngomong judulnya. Jadi tokoh-tokohnya dari berbagai macam karyanya gitu. Ini nyuwun kau napa? Apa? Rekaman Mbah Ahmad Boten kersa napa? Iya. Dados kedekatane Kiai Ahmad Hamid kalih Profesor Deni Zuhri. Iya, jadi almarhum Abuya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal itu sangat bersahabat, teman akrabnya Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pernah menjadi Menteri Agama. Sebelum beliau menjadi Menteri Agama, beliau itu bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama, Departemen Agama ketika dulu wilayah Jawa Tengah. Lah, Abuya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid itu bertugas mengurusi kantor urusan agama di Kabupaten Kendal. Ketika Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri diangkat sebagai Menteri Agama di Jakarta, Profesor Saifuddin Zuhri menawari Kiai Ahmad Abdul Hamid untuk diajak serta membantu beliau di Jakarta gitu loh. Tetapi Abuya Ahmad Abdul Hamid tidak berkenan. Aku tak ning kene wae, tak ngopeni Kendal. Jenengan terus ning Jakarta ora apa-apa, ning sing penting silaturahime kan tetap jalan gitu loh. Dan itu terbukti pada perjalanan berikutnya hubungan Abuya Ahmad Abdul Hamid dengan keluarganya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri sangat dekat. Kedekatannya apa? Putranya Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Mas Dr. Fahmi, kan pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri
Menko Kesra kalau tidak salah waktu itu Pak Jenderal Suparjo Rustam. Nah, ketika bertugas di Semarang, mesti Dr. Fahmi Saifuddin itu mampir di Kendal. Nah, itu satu. Dulu juga Dr. Fahmi itu dipercayakan oleh Pak Kiai Saifuddin Zohri kepada Abuya Ahmad Abdul Hamid untuk diberi pelajaran agama dan antara lain mengaji Quran di tempatnya Kiai Haji Asror Ridwan atas petunjuk Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid. Saya pernah diajak ke Jakarta dan mampir ke tempatnya si Pak Dr. Fahmi itu. Nah, ternyata memang si Dr. Fahmi sangat takzim dengan kehadiran Abuya Ahmad Abdul Hamid. Itu menjadi bukti nyata bahwa hubungan kekerabatan persaudaraan antara Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zohri meskipun jadi Menteri Agama dengan almarhum Abuya Ahmad Abdul Hamid begitu dekat, sampai putra-putranya begitu takzim kepada beliau Kiai Ahmad. Kemudian juga terbukti lagi Mas Dr. Fahmi Saifuddin ketika bertugas di Semarang tidak hanya mampir di Kendal tapi juga mampir ke dalamnya Kiai Asror Ridwan di Kaliwungu. Jadi Mas Dr. Fahmi itu sangat hormat, takzim kepada guru-gurunya meskipun hanya mengajar tidak lama kepada beliau, tetapi Mas Fahmi itu sangat takzim. Itu yang saya ketahui semacam itu. Inilah apa kesederhanaan sikap dan tabutnya Abuya Ahmad Abdul Hamid meskipun ada kesempatan untuk memperoleh kedudukan lebih tinggi di Kementerian Agama Pusat, tetapi beliau lebih mengutamakan kepengasuhan semangatnya mengaji dan mengajar masyarakat Kendal dan Semarang, karena di Semarang beliau punya majelis taklim yang berdiri sejak tahun 1939, yaitu kelompok pengajian Ahad Pagi. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis gitu. Ini karena murid-murid beliau setia meneruskan perjuangannya, dan pengajian Ahad Pagi itu tidak hanya menetap di satu tempat tetapi keliling di seluruh wilayah Kota Madya Semarang, dari masjid satu ke masjid yang lain, dari musola satu ke musola yang lain. Kadang-kadang juga diminta oleh sebagian warga yang ketika memiliki hajat tertentu mengundang jamaah pengajian Ahad Pagi, itu antara lain di situ. Nah, sekarang malah Jamiah pengajian Ahad Pagi itu sudah memperoleh respon positif dari pemerintah daerah Kota Madya Semarang. Pak Wali Kota sekarang Pak Hendi itu sangat responsif terhadap kegiatan itu, sehingga di setiap kegiatan keagamaan itu kelompok Majelis Pengajian Ahad Pagi selalu memperoleh undangan dan sudah beberapa kali diajak rapat koordinasi oleh Kabak Kesra untuk melaksanakan intensifikasi pembinaan keagamaan di masyarakat Kendal, masyarakat Kota Semarang, dan juga sudah berkolaborasi juga dengan pengurus Dewan Masjid Kota Madya Semarang. Bahkan untuk tahun ini nanti tahtiman pengajian Ahad Pagi ini akan jatuh pada tanggal 27 Maret 2022, ditempatkan di Mangkangkulon di masjid yang dibangun oleh Pak Wali Kota, berposisi di Mangkang Regasi sebelah barat dekat dengan Terminal Mangkang. Itu atas permintaan Pak Kiai Haji Haldor Ihsan, Pak Wali Kota berkenan membangunkan masjid di situ yang namanya Masjid Al-Haibah. Nah, besok ini akan dijadikan tempat khataman pengajian Ahad Pagi sebelum Ramadan, sebab ketika Ramadan maka pengajian itu libur, kemudian akan dimulai lagi biasanya pada pertengahan bulan Syawal setelah haulnya Simbah Kiai Haji Soleh Darat di Berkoto yang jatuh pada setiap tanggal 10 Syawal.